Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, Dinas PPO Kabupaten Manggarai menggandeng Kejaksaan Negeri Manggarai melakukan sosialisasi pendampingan hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP yang diselenggarakan di GOR Dinas PPO Kabupaten Manggarai Rabu 8 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan kepala sekolah dari tingkat PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Manggarai yang berlangsung di GOR Dinas PPO Kabupaten Manggarai. Narasumber dari kegiatan ini adalah dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai. Kadis PPO Kabupaten Manggarai Wenceslau Sedan dalam keterangan persnya menyampaikan terima kasihnya kepada Kejaksaan Negeri Ruteng karena sudah memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD, dan SMP yang notabene adalah pengelola dana BOS. Lebih lanjut, dia mengungkapkan kehadiran Kejari sebagai pemateri mengingatkan kita semua agar mengelola keuangan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Untuk itu dia mengingatkan agar mengikuti apa yang disampaikan seperti dalam materi pihak Kejaksaan Negeri Ruteng. Kadis Wens berharap dengan sosialisasi ini, perencanaan penggunaan dan pengelolaan dana BOS untuk PAUD, SD, dan SMP bisa sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kadis Wens juga mengingatkan kepada semua kepala sekolah di semua jenjang pendidikan agar tidak boleh melakukan pungutan kecuali sumbangan yang sifatnya tidak paksa sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Komite harus melalui pemilihan bukan penunjukan dan pengelolaan komite bukan oleh sekolah melainkan oleh komite. Saya yang pertama sebagai Kepala Dinas PPO tentu saya sangat berbangga dan berbahagia hari ini. Kenapa? Karena paling pertama itu saya mengatakan bahwa saya berterima kasih kepada Bapak Kejari sendiri yang rela hati bersedia untuk memenuhi undangan kami, dan hari ini terbukti bahwa semua kepala sekolah untuk semua satuan pendidikan di bawah kewenangan kami hari ini betul difasilitasi secara hukum bagaimana mengelola uang negara yang digunakan oleh setiap satuan pendidikan di Kabupaten Manggarai ini. Tentu harapan saya apa yang disampaikan tadi, terutama poin-poin penting terkait bagaimana mengelola keuangan negara yang baik dan benar, itu diresapi secara baik oleh teman-teman pengelola satuan pendidikan, sehingga ke depan pengelolaan dana BOS secara keseluruhan itu tidak lagi mengalami persoalan atau mengalami kendala terkait hukum. Jadi saya yakin bahwa teman-temanku yang hebat, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, bisa menyerap ini dengan baik sehingga pengelolaan dana BOS juga bisa dilaksanakan secara maksimal. Sementara itu, Kajari Ruteng Fauzi dalam keterangan persnya mengatakan Kejaksaan Negeri Ruteng menginginkan agar semua sekolah dari tingkat PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Manggarai bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja dengan nyaman serta jauh dari permasalahan hukum. Karena itu, kata dia, perlu dibimbing bagaimana cara mengelola keuangan agar tidak berhadapan dengan hukum. Menyoal apakah pihak Kejari Ruteng selama ini menemukan penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh pengelola, Kajari Fauzi menegaskan untuk sementara di Kabupaten Manggarai tidak ditemukan penyelewengan pengelolaan dana BOS. Karena itu, Kajari Fauzi meminta kepada semua kepala sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Manggarai agar hati-hati mengelola dana BOS, ikuti semua aturan yang ada juknis dana BOS agar tidak berhadapan dengan permasalahan hukum. Terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, Kajari Fauzi mengingatkan agar pungutan tidak boleh dilakukan terkecuali sumbangan, tetapi tidak dipaksakan sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing siswa, termasuk juga komite harus melalui pemilihan bukan penunjukan, dan pengelolaan komite bukan sekolah melainkan komite itu sendiri. Kita pengen dalam di dunia pendidikan, terutama SD, SMP, PAUD juga di sini, mereka nyaman dalam bekerja, terus juga maksimal dalam pengelolaan anggarannya dan jauh dari permasalahan hukum. Sehingga mereka perlu dibimbing untuk
untuk bagaimana mengelola keuangan di sekolah itu sendiri. Untuk Kabupaten Manggarai, kita sampai saat ini belum menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS. Dan harapan kita ke depan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS. Pesan kita untuk teman-teman terutama kepala sekolah, mungkin juga dari dinas, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan atau melakukan pengelolaan dana BOS ini secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penyerapan dana BOS ini. Karena penegakan hukum itu bukan hanya penindakan, tapi arahnya sekarang lebih kepada pencegahan. Lebih baik mencegah daripada menindak atau mengobati. Modus-modusnya melakukan atau menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, juga tadi terkait komite yang kita sampaikan juga, itu jangan ada namanya pungutan di sana. Yang ada itu hanya sumbangan dari orang tua murid atau siswa, sesuai kesepakatan dari orang tua siswa itu sendiri. Jangan ada namanya pungutan, tapi hanya sumbangan. Yang namanya sumbangan tidak ada paksaan, karena itu sukarela sesuai dengan kemampuan dari masing-masing orang tua siswa. Begitu. Prinsipnya secara transparan dan akuntabel. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.